Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak menu spesial yang super pedas dan lezat, yaitu rica-rica ayam pedas. Bahan-bahan yang saya gunakan ada setengah ekor ayam kampung. Kebetulan ini ayam kampungnya besar, jadi saya gunakan setengahnya saja ya. Untuk ayamnya ini sudah saya potong-potong kecil seperti ini. Tujuannya supaya bumbunya lebih meresap. Kalau teman-teman mau memotongnya agak besar-besar juga boleh ya, sesuaikan saja selera teman-teman. Oke, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita ke bahan bumbu halusnya. Ada 1/4 kg cabai rawit. Saya gunakan cabai rawit yang warnanya seperti ini. Ini sebelumnya sudah saya rebus terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman tidak suka pedas, ini cabenya dikurangi saja, karena ini nanti hasilnya sangat pedas banget. Oke, kita sisihkan dulu. Selanjutnya ada 20 buah bawang merah, 10 siung bawang putih, 3 butir kemiri. Oke, selanjutnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di chopper. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya, sesuaikan saja yang ada. Tambahkan sedikit lada bubuk atau lada butiran. Oke teman-teman, seperti ini hasil bumbunya ya, sudah benar-benar halus. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbu pelengkapnya, ada 2 lembar daun salam, 1 ruas jahe, 1 lembar daun jeruk. Untuk daun jeruknya ini sengaja saya gunakan 1 lembar saja ya teman-teman, karena kalau menurut saya rica-rica itu tidak suka kalau banyak daun jeruknya. Selanjutnya ada 1 batang serai. Untuk serai dan jahenya kita geprek seperti ini. Kemudian 4 buah bawang merah iris tipis-tipis. Untuk bawang merahnya ini wajib ya teman-teman, diiris tipis-tipis seperti ini. Ini harus ada supaya rasanya lebih nendang. Oke, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah yang sudah diiris tadi. Tumis bawang merah sampai warnanya kuning kecoklatan atau layu, aromanya harum. Oke, setelah bawang merahnya warnanya sudah kuning kecoklatan, selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Langsung saja kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur sama bawang merah. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada daun salam, serai, daun jeruk, dan juga jahe. Selanjutnya kita tumis sampai bumbunya matang, aromanya harum. Seperti ini ya teman-teman, tanda bumbunya matang, sudah berubah warnanya dan keluar minyak. Selanjutnya kita masukkan ayam yang sudah dipotong-potong. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Untuk memasak ayam rica-rica seperti ini itu, usahakan ya teman-teman menumis bumbunya tadi harus benar-benar matang dan tanak supaya rasanya lebih sedap. Setelah tercampur merata seperti ini, selanjutnya bisa kita tutup dan masak sebentar hingga ayamnya berubah warna. Kira-kira seperti ini ya, setelah dimasak atau ditumis, ayamnya sudah berubah warna. Selanjutnya tambahkan air secukupnya. Karena ini saya menggunakan ayam kampung, jadi saya gunakan airnya agak banyak. Jangan lupa diaduk-aduk hingga tercampur merata. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh kaldu bubuk rasa sapi, gunakan merek yang ini ya. 30 gram gula merah. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Selanjutnya bisa kita tutup dan masak hingga ayamnya matang.
Karena rica-rica ayam ini menggunakan ayam kampung, jadi saya memasaknya menggunakan metode 7-30-10. 7 menit dimasak, kemudian nanti kita matikan api kompornya, kita diamkan selama 30 menit, kemudian dimasak kembali selama 10 menit atau sampai ayamnya matang sempurna. Oke teman-teman, ini hasilnya ya setelah saya diamkan selama kurang lebih 30 menit. Kemudian saya nyalakan lagi api kompornya. Jangan lupa diaduk-aduk. Kemudian tutup kembali dan masak lagi selama kurang lebih 10 menit atau sampai ayamnya matang sempurna. Oke, ini ayamnya sudah empuk, kuahnya juga sudah mulai mengental. Selanjutnya tambahkan kecap manis secukupnya. Kalau saya menggunakan kecap manisnya tidak terlalu banyak ya, karena kurang suka kalau terlalu manis. Kalau teman-teman suka rica-rica ayam yang agak manis lagi, boleh ya dibanyakin kecap manisnya. Pokoknya dicicipi saja sampai ketemu rasa yang pas sama selera teman-teman. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuknya. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Dan ini hasilnya, rica-rica ayam pedas sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya mengental dan meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Oke teman-teman, itulah tadi resep rica-rica ayam ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Hari ini saya membuat gulai ayam, sebuah menu spesial yang pastinya wajib ada di meja makan saat lebaran. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 500 gram ayam broiler. Ayamnya sudah saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Untuk ayam yang saya gunakan ini bagian campur, ada sayap, ada ceker, paha, dan juga dada. Teman-teman juga boleh menggunakannya bagian sayap saja juga boleh ya, sesuaikan saja sama selera teman-teman. Oke, ayamnya bisa kita sisihkan dulu. Sekarang kita lanjut ke bahan bumbu halusnya. Ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 8 buah cabai merah keriting, sedikit jahe, setengah ruas kunyit. Untuk semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Saya juga menggunakan 2 butir kemiri sangrai. Kemudian kita potong-potong ya. Oke, setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuangkan di chopper atau blender. Tambahkan sepucuk sendok teh pala bubuk atau pala butiran. Tambahkan setengah sendok teh ketumbar, sepucuk sendok teh merica butiran, sepucuk sendok teh jinten. Semuanya ini sudah saya sangrai terlebih dahulu ya. Wajib disangrai supaya rasanya lebih sedap. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Bahan selanjutnya ada 300 ml santan kental, 300 ml santan encer. Untuk santannya ini hasil dari 1/4 butir kelapa parut. Santan kentalnya dari perasan santan yang pertama. Untuk santan encernya ini perasan santan yang kedua. Lanjut ke bahan bumbu pelengkapnya, ada 1 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai, 2 iris lengkuas, 15 gram gula merah. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek seperti ini ya. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Pertama kita rebus ayamnya terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan panci berisi air dan juga sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan ayam. Masukkan semuanya. Rebus ayamnya sebentar saja, cukup 3-4 menit. Tujuannya untuk mengurangi kotoran dan juga lemak yang berlebihan. Seperti ini ya teman-teman, lemaknya sudah mulai muncul. Kalau sudah, sekarang kita matikan api kompornya dan tiriskan ayamnya.
Selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Tumis bumbu hingga matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, bumbunya sudah matang, aromanya juga sudah harum, warnanya sudah berubah. Selanjutnya kita masukkan ayam yang sudah direbus tadi. Aduk-aduk hingga tercampur sama bumbu. Setelah ayamnya tercampur sama bumbu, selanjutnya kita tutup dan kita ungkep. Oke teman-teman, setelah ayamnya kita ungkep, selanjutnya kita masukkan santan encer. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Masukkan gula merah. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Setelah kita aduk-aduk, selanjutnya kita tutup dan masak hingga kuahnya menyusut dan ayamnya matang atau empuk. Jangan lupa sesekali diaduk-aduk ya, supaya yang bagian bawahnya tidak gosong. Gunakan api sedang. Untuk memasaknya ini waktunya lumayan agak lama ya. Oke teman-teman, ini kuahnya sudah mulai menyusut dan ayamnya juga sudah empuk. Selanjutnya kita masukkan santan kentalnya. Setelah santan kentalnya kita masukkan, selanjutnya kita aduk-aduk terus hingga kuahnya mendidih. Tujuannya supaya santannya tidak pecah. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Seperti ini ya teman-teman, ini kuahnya sudah mulai mendidih. Pokoknya kita aduk-aduk terus supaya agak tanak. Bisa kita masak lagi sebentar ya setelah kuahnya mulai mendidih seperti ini. Oke teman-teman, kalau sudah, selanjutnya bisa kita matikan kompornya dan pindahkan gulai ayam ke dalam mangkok saji. Jangan lupa sebelum disajikan taburi dulu bawang merah goreng supaya rasanya lebih nendang. Gulai ayam ini sangat recommended banget ya teman-teman, pokoknya kalian wajib coba. Insya Allah tidak akan nyesal karena kuahnya ini benar-benar sangat kental. Pada video kali ini kami akan membagikan resep spesial untuk menu lebaran, yaitu sambal goreng kentang dengan bumbu yang kaya dan cita rasa yang lezat. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 buah kentang yang sudah saya kupas dan sudah saya cuci. Ini beratnya kurang lebih 400 gram. Kemudian untuk kentangnya kita potong kotak dadu. Untuk banyak atau sedikitnya kentang sesuaikan selera atau porsi teman-teman ya. Boleh ditambah atau dikurangi. Setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kentangnya kita masukkan di air supaya warnanya tidak hitam. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 15 buah cabai merah keriting, bisa juga menggunakan cabai merah yang besar, 2 butir kemiri. Kemudian untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah semua selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuang di blender. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan cobek ya, tidak harus menggunakan blender, sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, seperti ini hasil bumbu yang telah kita haluskan tadi. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 1 lembar daun salam, secukupnya lengkuas, 1 batang serai. Untuk lengkuas dan serainya kita geprek saja seperti ini.
Serainya setelah kita geprek bisa kita potong menjadi beberapa bagian. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan kentang yang telah kita potong-potong tadi. Goreng kentang sampai berkulit. Jangan lupa diaduk-aduk supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, kentangnya sudah berkulit. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kita tuang bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada daun salam, lengkuas dan juga serai. Kemudian aduk-aduk kembali. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang. Tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, kalau sudah tercampur merata, kita masukkan kentang yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Untuk sambal goreng kentang ini bisa juga ditambahkan pete ataupun ati ampela ya teman-teman. Sesuaikan selera teman-teman saja. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur supaya rasanya lebih nendang. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Oke, ini hasilnya sambal goreng kentang ala rumahan. Sudah matang, rasanya sudah pas, kuahnya juga sudah menyusut. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Sambal goreng kentang spesial ala rumahan siap untuk disajikan. Hidangan ini sering disajikan sebagai lauk tambahan atau pelengkap nasi dan juga lontong. Dimakan bersama keluarga tercinta di momen spesial Lebaran. Oke, itulah tadi resep sambal goreng kentang ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.